Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita sampaikan atau kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan peluang untuk mengikuti ngopi jamu seri ke-19. Sebelum kita memasuki acara yang akan disampaikan atau narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Siti Magfiroh, saya sapa dulu semua peserta yang ada di ruang Zoom. Pagi ini kita ada partisipan sebanyak 84 orang dan itu semua berasal dari berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri maupun swasta. Hadir juga bersama kita Bapak Ibu dari Diktis, kemudian juga tak lupa saya menyapa narasumber kita Ibu Dr. Siti Magfiroh, MSI AK, CA, ACPA, QIA, CRA, CRP. Ibu mohon maaf kalau dalam sapaan saya ini saya ada kesalahan dalam membaca gelar dan sertifikasi ini. Tapi saya akan mencoba memahami Bu apa saja yang dimaksud dengan CA, ACPA, QIA, kemudian CRA dan CRP ini, Bu ya. Saya mencoba Bu ya, mohon nanti diluruskan Monggo. kalau ini ada Nggih, kesalahan. monggo. CA itu Chartered Accountant, kemudian ACPA ASEAN Chartered Professional Accountant, kemudian QEI Qualified Internal Auditor, lalu CRA itu Certified Risk Associate, kemudian CRP itu Certified Risk Professional. Iya, Ibu, betul. Terima kasih Ibu. Ini saya mencoba memahami apa saja sih yang ada di belakang nama Ibu ini. Ada CA, ACPA, Qualified Internal Auditor, kemudian Certified Risk. Nah, kebetulan sekali memang tema dari Ngopi Jamu seri 19 ini adalah manajemen risiko. Manajemen risiko itu mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang biasa, tetapi bagi sebagian lainnya itu adalah luar biasa. Memahaminya saja itu apa itu manajemen risiko, kemudian bagaimana mengidentifikasinya, lalu bagaimana menganalisisnya, membuat laporannya, itu jangankan sampai ke sana Bu, memahami risiko itu sendiri kita masih blank seperti itu Bu. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kami berterima kasih sekali atas kesediaan dari Ibu Dr. Siti Magfiroh untuk berbagi atau menyampaikan ilmu-ilmu tentang manajemen risiko ini. Manajemen risiko ini menjadi sangat populer ketika dia ada di dalam instrumen BAN PT itu, Bu. Jadi ketika kita membuka instrumen akreditasi itu tertulis di dalamnya di kriteria 2 itu manajemen risiko. Ya, yang paham mungkin berbahagia dengan istilah tersebut, tetapi yang tidak paham itu tadi seolah-olah tidak melihat saja pernyataan yang ada di dalam instrumen itu. Sudah kita langkahin aja kan kita nggak ngerti juga ini seperti itu. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini kami akan memberikan waktu kepada Ibu Dr. Siti Magfiroh ini dari jam sekarang 9.22 ya, memberikan waktu yang seluas-luasnya mungkin sampai pukul 12 nanti. Jadi di samping presentasi ada juga dialog terkait manajemen risiko ini. Nah, untuk itu saya akan mempersilahkan Ibu, tetapi dengan sebuah pantun Ibu, biar kita bersemangat Bu. Baik, buka-buka instrumen akreditasi terpaku di kriteria 2. BAN PT meminta manajemen risiko dan mitigasi membuat pusing kita semua. Mantap Seperti pantunnya, itu Ibu. Ibu pagi ini. Dan Mantap oh ya, pantunnya. oh ya Bu. Sebelumnya juga saya sampaikan kepada para hadirin yang ada di Zoom
di Zoom meeting pagi ini bahwa di undangan itu ya, di undangan yang sudah disebarkan di Forum Penjaminan Mutu PT KIN itu narasumber kita itu ada 3 orang. Tetapi informasi yang kita dapatkan bahwa narasumber kita Pak Agus Rahman Alamsyah itu sekarang sedang terkena COVID-19 itu. Jadi sekarang beliau tidak bisa membersamai kita. Untuk itu kita mohon mendoakan beliau agar cepat sembuh dan pulih seperti biasanya. Juga kepada teman-teman kita yang sedang berduka, mudah-mudahan segera kembali pulih seperti biasanya dan tetap bisa bersemangat dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Itu barangkali Bu pengantar untuk pagi ini. Selamat datang di Ngopi Jamu. Ngopi itu ngobrol pintar jaminan mutu seri ke-19. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Siti Makfiro. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah saya bersyukur sekali nih, suatu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul di sini menemani Bapak Ibu semua dari PT KIN ya, PT KIN dari Jamu PT KIN. Nah dulu tahun berapa ya saya itu tim jamunya Unsud tahun 2000, udah lama sekali kayak 2010-an. Saya sempat bergabung di situ setelah saya di STI-nya justru udah tidak berkecimpung lagi di situ. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di sini nanti bermanfaat. Nanti prosesnya kita langsung diskusi, setiap saya nerangkan bisa bertanya atau ada sesi sendiri Ibu? Atau Mungkin langsung ada kita diskusi jadi barangkali atau presentasi saja presentasi dulu dulu? Ibu ya. Ya, presentasi Oke, saja siap, siap. dulu. Kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke, siap Ibu. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen Ibu. Ya, silakan Bu. Mohon maaf Ibu, saya geser pindah tidak ya Bu? PPT saya berpindah buatan ya? Ya, berpindah Bu. Oh Ya, berpindah, oke, oke. siap Ibu ya. Sudah berpindah. Ini sudah terlihat besar ya Ibu? Oke Bu, ya Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua di sini. Saya hanya sharing aja apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan nanti bisa dengan diskusi kita bisa memberikan masukan buat Bapak Ibu nanti ke depannya untuk menyusun manajemen risiko di perguruan tinggi Bapak Ibu sebagai salah satu indikator untuk penilaian akreditasi. Nah, ini sistem manajemen risiko pada perguruan tinggi. Nah, ini sebagai kurikulum vitae saya. Terima kasih Ibu tadi sudah dibacakan ya. Oke, udah memang saya sebagai dosen di Unsud, tetapi saat ini saya juga sebagai trainer dan research and development manager di PT Hutama Handris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi CRA dan CRP dan beberapa sertifikasi yang lainnya. Betulan saya juga sebagai internal auditor dan internal auditornya di Unsud dan 3 tahun yang lalu saya sebagai internal auditornya di Kemenristek Dikti. Saya juga external auditor, konsulat itu beberapa CV saya. Nah, saya melangkah dari sini Ibu. Kenapa sih kita di semua sekarang kok manajemen risiko itu juga masuk ke akreditasi gitu ya? Karena ini sudah diamanatkan sebetulnya dalam agenda pembangunan RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024. Di sini sudah jelas di situ di poin 5 itu penerapan manajemen resiko gitu ya dalam peningkatan kinerja institusi gitu ya, dalam pengelolaan kinerja institusi. Itu yang diamanatkan oleh presiden sehingga mau tidak mau semua instansi, semua yang ada di bawah pemerintah harus ikut melakukan ikut mengolah manajemen resiko itu dalam pengelolaan organisasi.
Yang dua di sini kenapa sih kita juga lebih konsen saat ini kepada manajemen resiko. Kalau kita lihat Indonesia itu baru 2019 Ibu mulai konsen terhadap manajemen resiko, benar-benar manajemen resiko. Padahal sebetulnya sih di SPIP 2008 itu sudah diamanatkan. Di sini kalau kita lihat Indonesia baru ke governance-nya gitu, baru ke tata kelolanya kita berpikir manajemen resiko. Sementara kalau kita lihat Amerika, Eropa, itu bukan lagi governance yang ini, berarti artinya governance-nya itu sudah melalui manajemen resiko, tapi di sini lebih ke digitalization, lingkungan gitu ya. Itu karena mereka sudah untuk governance-nya sudah melalui tahap manajemen risikonya, human factor-nya juga sudah. Indonesia masih ketinggalan. Nah, dari apa yang dimauin atau yang diinginkan oleh Presiden itu sendiri dalam RPJMN-nya, jadi kalau kita lihat kembali ke teori mengenai pengelolaan organisasi. Dalam pengelolaan organisasi itu memang kita kenal ya namanya three line of defense. Nah, three line of defense ini semua, mau itu perguruan tinggi, mau itu perusahaan gitu ya, mau itu institusi negeri, mau itu institusi swasta. Sebetulnya dalam pengelolaan organisasi ini ada tiga line ini atau tiga lini pertahanan artinya. Yang lini pertama di sini adalah internal control, sebetulnya pelaksanaan pengendalian intern. Jadi internal control. Apa sih internal control itu? Nah, kalau di perguruan tinggi atau di institusi pemerintah itu sudah sebetulnya kita sudah dicanangkan yang namanya SPIP, sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, itu adalah internal control, Bapak Ibu. Nah, dalam SPIP itu sendiri sebetulnya kita sudah melakukan nggak, Bu, untuk perguruan tinggi kita? Pasti sudah. Tapi apakah itu nanti efektif? Apakah nanti itu efisien? Tergantung nanti pengelolaannya, Bapak Ibu. Tergantung semua indikator sudah diterapkan tidak gitu. Tapi kalau kita bicara internal kontrol, kebijakan rektor, gitu ya, aturan rektor, baik itu terkait SDM, sarana prasarana, proses belajar mengajar, itu semua adalah internal kontrol, Bapak Ibu, penerapan SPIP. Nah, di sini yang lini pertama. Jadi lini pertama itu adalah fungsi dari pimpinan atau fungsi dari manajemen. Nah, ini yang sering salah. Kadang orang mengatakan internal control itu fungsinya SPI, bukan. SPI itu sistem pengawasan. Beda antara internal control. Di sini ada kata-kata pengawasan oleh atasan. Nah, pengawasan oleh atasan itu yang kita kenal dengan istilah internal control. Nah, lini kedua di sini kalau kita lihat di layar ada pengendalian keuangan, ada sistem keamanan, manajemen resiko, ada pengendalian mutu yang Bapak Ibu kerjakan saat ini atau menjadi fungsi dari Bapak Ibu, itu adalah pengendalian mutu, ada sidak dan inspeksi, ada unit kepatuhan internal. Nah, ini mungkin kalau di perguruan tinggi yang ada mungkin hanya manajemen risiko gitu ya, pengendalian mutu, tapi sidak inspeksi itu nanti kalau di perusahaan itu namanya quality control gitu ya, tapi di perguruan tinggi biasanya itu sudah bagian dari manajemen mutu atau pengendalian mutu. Unit kepatuhan internal biasanya itu tidak tersendiri, kalau di perguruan tinggi nanti masuknya ke internal auditor. Nah, internal auditor itu masuk ke lini ketiga. Di sini lini ketiga. Di sini kalau terlihat di sini ada APIP. APIP itu aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, ini kalau di tingkat kementerian itu namanya inspektorat gitu ya. Kalau di tingkat kita perguruan tinggi biasanya SPI, Satuan Pengawasan Intern atau Satuan Pengawasan Internal. Nah, di sini artinya apa sih sebetulnya lini ini kalau kita kembali? Nah, internal control yang dilakukan oleh manajemen itu tujuannya adalah untuk mencapai nanti good governance atau tata kelola, tata pamong tata kelola atau good university governance. Jadi tata kelola perguruan tinggi yang baik. Nah, tapi apakah benar apa yang sudah kita canangkan, apa yang sudah dilakukan pengendalian itu
bisa mencapai tujuan. Nah, di sini baru Bapak Ibu kita berpikir resiko. Oh, pencapaian tujuan itu bisa akan ada kendala-kendala. Nah, kendala-kendala inilah yang akan kita sebut sebagai resiko nantinya. Nah, resiko ini harus kita manage, gitu, harus kita kelola agar tidak lagi ada kendala dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nah, untuk meyakinkan benar nggak sebetulnya manajemen resikonya sudah dilakukan dengan baik, internal kontrolnya sudah dilakukan dengan baik. Nah, disinilah peran pengawas internal atau auditor internal. Dia akan meyakinkan atau meyakini, memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh organisasi itu berjalan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Nah, itu fungsi internal kontrol. Nah, ini sebetulnya kenapa sih ada manajemen resiko. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, Bapak Ibu, yang ungu itu governance atau tata kelola, tata pamong gitu ya. Nah, governance itu akan bisa tercapai kalau internal control sistemnya, dalam ini kalau perguruan tinggi negeri itu menggunakan SPIP, kalau swasta biasanya tetap menggunakan internal control KOSO. Sebetulnya SPIP itu nanti akan saya perlihatkan itu atau nyadur lah ya, atau kita mengikuti apa yang ada di KOSO. Nah, KOSO ini berlaku internasional, Bapak Ibu, sudah diterapkan di Amerika, di Europe, semua menggunakan KOSO, baik perguruan institusi negeri atau perusahaan. Di Indonesia yang wajib melakukan menggunakan KOSO itu biasanya perusahaan-perusahaan yang go public itu wajib harus menerapkan per itemnya gitu. Nah, di pemerintahan itu sudah ada nilai kan maturitas SPIP. Nah, disinilah peran internal control system. Internal control system dijalankan dengan baik, governance pasti akan tercapai nantinya. Tetapi internal control yang baik ini belum tentu bisa mencapai itu. Artinya apa yang sudah kita canangkan belum tentu itu bisa mencapai efektivitasnya kalau risk evaluation-nya atau risk manajemennya tidak dilakukan dengan baik. Jadi Ibu, so kita harus sebetulnya mau nggak mau manajemen risiko itu harus ada sih dalam organisasi agar internal control kita efektif sehingga governance kita pasti akan tercapai. Nah, kalau menurut PP 60 tahun 2008 itu yang kita kenal SPIP, saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah sering mendengar atau sudah paham dengan SPIP, standar pengendalian intern pemerintah. Nah, kenapa ini dibuat SPIP? Sebetulnya kan ini kita ingin menuju good governance. Nah, good governance ini bisa dicapai melalui SPIP. Nah, SPIP ini akan nanti berjalan efektif, ada pengawasan. Kalau dulu 2008 kenapa di sini masih ada BPKP ya? Karena dulu BPKP itu adalah pengawas internnya atau auditor internalnya. Kalau BPK eksternal. Tetapi akhirnya apa? Sekarang diserahkan pada inspektorat. Pengawas ini sebagai pendamping dari inspektorat, jadi dia lebih mengawasin ke penggunaan dananya. Itu yang di SPIP. Nah, kenapa kita juga melakukan manajemen risiko? Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat gambarnya, yang di kiri ini adalah KOSO Bapak Ibu, yang di kanan ini itu adalah SPIP. Nah, kalau kita lihat sebetulnya sama persisnya. Control environment di sini ada lingkungan pengendalian, ada risk assessment, kalau di SPIP ada penilaian risiko. Ada control activities, ada kegiatan pengendalian, ada information and communication, ini ada informasi dan komunikasi, ada monitoring activities, di sini pemantauan pengendalian intern. Jadi sebetulnya sama. Nah, di sini ada satu poin, ini penilaian risiko. Kalau saya baca dari undangan gitu, undangan Bapak Ibu, ada dua kemungkinan kenapa kita tidak membuat manajemen risiko. Yang pertama mungkin kita tidak tahu, yang kedua mungkin sebenarnya kita sudah melakukan, tapi kita tidak paham bahwa itu adalah manajemen risiko. Iya, Bapak Ibu, di SPIP itu sudah sebetulnya pada saat Bapak Ibu diterapkan SPIP, wajib ya kalau institusi pemerintah
Di sini nggak ada poin penilaian resiko. Nah, COSO ini juga sebetulnya salah satu manajemen resiko. Tetapi kalau COSO atau SPIP, manajemen resikonya itu lebih mereka ke pengendalian. Artinya mereka mengatakan bahwa kalau pengendaliannya itu sudah dilakukan dengan baik dan semua poin ini dilakukan, artinya resiko itu sudah termitigasi dengan baik. Resiko itu sudah terkelola dengan baik. Tetapi banyak karena ini menjadi bagian, kadang ini terlewatkan Bapak Ibu, karena di SPIP itu sendiri hanya di situ tertulis identifikasi resiko, analisis resiko. Udah kadang di pemerintahan itu hanya nulis, oh identifikasi resiko, tapi resiko ini tidak diapa-apakan. Nah ini yang salah, yang akhirnya apa? Ya resiko itu nggak akan pernah berhenti, gitu, nggak akan pernah berakhir, nggak akan pernah hilang gitu, atau nggak akan pernah termitigasi dengan baik. Nah, ini menurut PP 60 itu makanya di sini sebetulnya sudah ada di pasal 13 ayat 1 itu ada identifikasi resiko dan analisis resiko. Berhenti hanya analisis. Ya sudah cukup dianalisis, oh ada resiko di sini. Resiko ini tinggi atau rendah, udah cukup seperti itu. Karena di sini hanya dua itu. Nah, ini juga sama ya sebetulnya mekanismenya. Nah, yang berbeda di saat ini ada Menpan RB nomor 25 tahun 2020 ini sebagai sebagai penerapan reformasi birokrasi. Nah, di Permen ini itu jelas Bapak Ibu. Di sini sudah ada di roadmap reformasi birokrasi 2020 sampai 24 itu ada salah satu indikatornya adalah maturitas SPIP. Nah, di maturitas SPIP untuk mencapai maturitas SPIP ada poin penilaian penguatan efektivitas manajemen resiko. Kalau sudah kata-kata manajemen resiko berarti Bapak Ibu harus mengolah, harus terdokumentasi dengan baik. Berarti akhirnya Bapak harus membuat profil resiko nantinya dari hasil manajemen resiko ini. Nah, ini kenapa? Kok di akreditasi kita dituntut itu ya? Nah, karena ini sudah amanat Bapak Ibu dari amanat Presiden diturunkan sampai ke amanat Menpan RB gitu ya. Nah, setelah ini kita udah tahu ya Ibu kenapa pentingnya ini, kenapa dasar hukumnya atau dasar peraturannya kita harus menyelenggarakan manajemen resiko. Nah, sekarang kita masuk nih, apa sih manajemen resiko itu? Nah, sebelum kita ke manajemen resiko, mungkin saya lebih ke definisi resiko dulu. Apa definisi resiko itu? Nah, definisi resiko menurut sebentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, saya enggak. Oke, saya lanjutkan, mohon maaf agak flu ini. Nah, definisi resiko menurut ASNZ di sini bahwa resiko itu adalah kesempatan terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Jadi yang akan mengganggu atau bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif kalau menurut ASNZ. Nah, kalau definisi resiko menurut COSO yang tadi sebagai dasar untuk SPIP itu suatu keadaan dengan dampak negatif yang dalam ini merupakan resiko yang dapat mencegah penciptaan nilai atau mengkikis nilai yang ada. Nah, kita tahu tujuan kita pasti salah satunya adalah value added. Kita ingin memberikan nilai dari organisasi ini. Nilai-nilai organisasi ini kan banyak, misalkan kita contoh salah satu menjadi perguruan tinggi world class gitu, world class university, memberikan alumni yang berkarakter. Nah, itu adalah nilai yang kita ciptakan melalui organisasi kita gitu. Nah, ini nggak akan tercapai kalau ada resiko ini Bapak Ibu. Resiko ini pasti akan mengganggu itu. Nah,
Nah, kalau kita lihat dari definisi tadi ANZ, itu the chain of something happening that will have an impact on objective. Resiko di sini. Nah, sebenarnya ini yang saya hitam gitu ya. Ini ada something, ada impact, ada objektif. Nah, something ini ya, apa sih resiko ini? Nanti resiko ini akan menghantam siapa sih? Nah, di sini Bapak Ibu ada SDM, ada finansial, ada hukum. Artinya apa? Resiko ini bisa terjadi pada SDM. Contohnya kecelakaan kerja, SDM di sini tidak kompetennya SDM, itu adalah resiko yang akan kita kita tangani nanti. Tadi saya tertarik dengan perbincangan Bu Jidel sama Bapak siapa tadi Topak gitu ya. Kita bisa jadi ada TT gitu, tidak terakreditasi ya, gitu ya. Nah, ini kita lakukan nanti kita perlu lakukan pendampingan. Mungkin sebenarnya pendampingan itu bisa kita lakukan kalau kita tahu sebetulnya akar resikonya itu Bapak. Jadi akar resikonya kenapa kok mereka melakukan misalkan plagiasi gitu nih. Jadi dokumen-dokumennya itu hanya copy paste gitu, atau dokumennya tidak terdokumen dengan baik, kurang dalam dalam penyusunan borangnya, tidak ada bukti otentik gitu. Nah, kita bisa telusur kenapa kok mereka melakukan plagiasi. Oh, di sini ada SDM-nya. Berarti karena SDM-nya yang melakukan plagiasi. Kenapa SDM-nya melakukan plagiasi? Apakah kurang kompeten? Apakah mereka tidak punya kopi? Apakah mereka tidak punya bukti? Nah, itu yang kita telusuri. Oh, mereka tidak kompeten. Berarti, oke, kita lakukan pelatihan dulu. Nah, dari pelatihan itu kita dampingin nanti gitu. Oh, ternyata bukan karena SDM yang nggak kompeten gitu ya. Karena emang sistemnya gitu ya. Sistemnya itu tidak mendukung atau sistemnya ini tidak terintegrasi gitu antara di masing-masing bagian itu dengan pusat. Jadi mungkin ada di situ ada bukti-bukti terkait proses pengajaran, bukti-bukti terkait kerjasama itu nggak ada, bukti-buktinya hilang gitu karena nggak terintegrasi. Berarti apa? Yang diperbaiki bukan orangnya tetapi sistemnya gitu. Nah, di sini ada finansial, ada hukum, di sini ada tuntutan hukum. Kalau kita lihat kemarin setan dituntut oleh mahasiswanya gitu. Nah, bisa karena manajemen salah dalam pengelolaan, bisa karena persisa alam, kegiatan operasi, politik dan teknologi. Saat ini kita juga sudah kalau di luar sana sudah masuk 4.0, Indonesia mungkin masih masuk 3.0 gitu ya. Nah, itu kan juga terkait dengan something ini. Nah, impact. Kalau terjadi resiko gitu ya. Apa yang terdampak? Harta. Mungkin jadi dengan adanya resiko itu kita bisa kehilangan kan biaya yang sudah kita keluarkan itu jadi tidak efisien, percuma, tidak efektif karena kalau TT harus ngulang gitu berarti biaya-biaya kemarin rugi dong kita gitu ya. Bisa kalau misalkan terjadi kerusakan sarana dan prasarana kita juga main kerugian. Komunitas mungkin kepercayaan bisa menurun gara-gara ada resiko. Biaya juga pasti, lingkungan, manusia, kinerja organisasi dengan resiko misalkan adanya resiko lulusan kita tidak kompeten. Nah, lulusan kita tidak kompeten otomatis akan mengganggu apa Bapak Ibu masa tunggu lulusan kita. Masa tunggu lulusan kita itu akan mengganggu nantinya ranking universitas, akreditasi universitas sampai akhirnya nanti apa kepercayaan stakeholder mungkin yang masuk menjadi berkurang sehingga apa itu juga akan berdampak nanti pada harta kita nih pendapatan gitu. Nah, reputasi tadi sudah ini pendapatan pelayanan. Nah, kalau dampak-dampak ini ada strategi objektivitas Ibu atau tujuan organisasi akan terganggu Bapak Ibu. Apa sih tujuan organisasi ini? Tujuan organisasi ini kan pasti tujuan strategik, operasional,
pelaporan ketaatan. Strategik di sini terkait visi misi Bapak Ibu pasti nggak akan tercapai kalau ada resiko ini. Operasional kegiatan sehari-hari pasti akan terganggu pada saat terjadinya resiko. Misalkan resiko sistem tiba-tiba tidak connect atau blank. Nah, otomatis operasional kita nggak jalan. Apalagi dengan sekarang daring ya Bapak Ibu, pembelajaran daring, apakah kita bisa meyakini bahwa dengan daring itu tidak ada resiko? Oh, resikonya banyak sekali. Mungkin kemampuan mahasiswa kita menurun, Bapak Ibu. Kenapa kok menurun? Nah, itu kan pertanyaan yang harus kita telusur. Itu yang namanya kita nanti analisis resiko dengan kita mencari akarnya. Kenapa nggak mahasiswa kita nggak kompetensi menurun? Dosennya tidak karena mereka tidak dapat materi. Kenapa mereka tidak dapat materi? Oh, mereka tidak ikut kuliah, tetapi mungkin saja tidak dapat materi karena dosennya tidak sesuai ngajarnya. Kenapa dosennya tidak sesuai mengajarnya dengan apa yang diinginkan oleh user? Karena apa? Kurikulumnya tidak sesuai. Oh, itu banyak Bapak Ibu. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan di manajemen risiko. Kalau yang di amanat PP STIP hanya terkait identifikasi, hanya mengidentifikasi ada risiko penurunan jumlah mahasiswa, mungkin yang sering itu penurunan akreditasi, tapi kita tidak masuk risiko-risiko yang sampai dalam. Terkait pelaporan, kita dituntut pelaporan akuntansi kita, pelaporan kinerja kita itu adalah akuntabel. Terkait ketaatan, nanti kalau kita ada resiko, misalkan resiko terjadinya kemahalan harga, resiko terjadinya misalkan tidak sesuai standar akreditasinya. Nah, itu berarti kan kita tidak mentaatin aturan. Nah, kalau resiko menurut ISO itu the effect of uncertainty on objective. Nah, ada 3 kata, effect, uncertainty, objective. Dampak, efek atau dampak. Bisa resiko itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Kalau ketidakpastian itu karena kekurangannya informasi. Sehingga nanti kenapa menjadi resiko? Tujuan di sini target. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita bingung. Resiko itu sebetulnya apa sih gitu? Resiko dari semua definisi itu, resiko itu sesuatu yang belum terjadi. Nah, sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu namanya problem atau masalah. Kalau masalah jauh lebih mahal, Bapak Ibu nanti melakukan detection-nya. Bapak Ibu akan sudah rugi gitu ya. Tetapi kalau resiko kita manage dulu agar kerugian itu nggak terjadi, gitu ya. Sesuatu yang belum terjadi. Nah, terjadinya itu tidak pasti, bisa terjadi, bisa tidak, karena namanya resiko. Nah, sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita. Kalau sesuatu yang diharapkan itu bukan resiko, tapi mungkin menjadi peluang gitu ya. Nah, sesuatu peluang yang hilang. Jadi dengan adanya resiko, misalkan resiko penurunan kompetensi mahasiswa. Kita akan peluang hilang apa? Lulusan kita tidak terserap pasar. Padahal harusnya terserap gitu ya. Tetapi karena kita tidak kompeten, kita menghilangkan peluang itu. Mereka tidak ini. Nah, kalau menurut TP60 di sini resiko itu adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan syarat. Sama, dari berbagai definisi itu intinya bahwa resiko ini sesuatu yang belum terjadi dan kalau terjadi dia akan mengganggu tujuan organisasi. Nah, makanya di sini kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang membawa akibat yang diinginkan atas tujuan strategik, sasaran, atau target. Ini kenapa resiko itu terjadi, Bapak Ibu? Karena adanya evolusi teknologi yang semakin baik, adanya diferensiasi produk. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat, mungkin dulu UIN itu waktu Stein gitu ya, mungkin hanya terbatas gitu prodinya. Tapi sekarang berubah UIN itu menjadi beragam, berarti kita bersaing, semakin banyak saingan gitu. Nah, begitu juga perguruan tinggi untuk yang BH itu kan boleh membuka prodi tanpa harus ke ke Dikti gitu. Jadi
Sehingga apa? Mereka akan semakin banyak gitu apa pesaing kita gitu. Globalisasi nanti next mungkin ada saingan kita dari luar. Langkahnya SDM yang berkualitas mungkin karena semakin banyaknya perguruan tinggi sehingga mungkin kita kekurangan SDM yang berkualitas karena mereka hanya mengandalkan yang penting saya punya mahasiswa banyak dan lulus gitu. Tidak peduli dengan bagaimana kompetensinya. Nah, resiko itu dapat menimpa. Kemarin ada yang tanya, "Ibu, kayaknya kalau perguruan tinggi negeri gitu ya, karena di sana dikasih anggaran sudah diturunkan, sudah dikasih. Itu kayaknya nggak mungkin kita punya resiko." Jangan salah Bapak Ibu, resiko itu bukan hanya resiko yang kita kekurangan uang, bukan Bapak Ibu. Resiko sampai terkecil-kecilnya tadi kita proses belajar mengajar aja Bapak Ibu, resiko itu banyak yang terjadi gitu. Pada saat saya mengajar, resiko mahasiswa tidak mendengarkan saya sehingga mahasiswa itu tidak kompeten. Resiko bahwa materi yang kita ajarkan tidak sesuai dengan kurikulum. Resiko bahwa mahasiswa yang kita seleksi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Resiko mahasiswa itu lulus molor waktunya. Nah, dari situ itu resiko Bapak Ibu. Tapi kita kadang nggak sadar bahwa itu resiko ini. Resiko itu bisa jadi pimpinan sampai ke office boy. Pimpinan tidak resiko tidak mencapai IQ. Sehingga ada resiko apa? Ada BOPTN dikurangi. Resiko pimpinan tidak kebijakannya ada tuntutan hukum misalkan. Resiko pimpinan salah mengambil keputusan, itu resiko. Tapi kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah resiko. Dari logistik sampai pemasaran, itu mungkin kalau kita dari mulai penerimaan mahasiswa baru sampai mahasiswa itu lulus, itu semua ada resiko di situ. Resiko penerimaannya tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai prosedur. Ada yang seharusnya tidak masuk tapi dia masuk gitu. Resiko adanya joki itu adalah resiko. Sampai dia lulus resiko masa tunggunya lama gitu nggih. Resiko kita nanti dituntut oleh user. Kemarin di sini tertulis kompetensinya ini. Setelah kita pekerjakan nggak punya kompetensi itu. Boleh nggak kita nuntut? Boleh gitu. Nah, resiko dari aset berwujud sampai tak berwujud. Ada kebakaran di situ, ada reputasi, ada pencemaran gitu, ada demonstrasi. Saya ingat dulu saya kuliah di Bandung waktu S1 itu ada salah satu koran gitu. Tiap hari itu misalkan saya baca menerima lulusan gitu ya, kalau ada lowongan pekerjaan menerima lulusan dari semua perguruan tinggi kecuali PT ini, Universitas X. Nah, itu gara-garanya setelah saya cari gitu data, gara-garanya apa? User tidak percaya karena di situ beli nilai. Jual beli nilai sehingga user nggak percaya lagi sehingga di blacklist. Nah itu resiko Bapak Ibu yang harus kita ini kan bahwa nilai itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan kompetensi dan soal ujian. Kenapa tadi saya katakan kenapa mahasiswanya itu ternyata tidak kompeten? Oh ternyata soalnya salah. Soalnya terlalu muda sehingga nilainya tinggi gitu. Padahal aslinya nggak punya kompetensi atau soalnya salah mereka tidak bisa menjawab nilainya D semua misalkan karena apa? Soalnya tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Berarti di sini harus ada mitigasi, artinya harus pengelolaan eh, tim jaminan mutu menyediakan tim gitu ya untuk melihat mereview soal-soal ujian yang akan diujikan. Itu adalah risiko. Nah, apa sekarang risk management? Nah, risk management di sini adalah aktivitas penilaian sebetulnya kemungkinan dampak aktivitas yang dampak dari suatu event atau suatu kejadian atau suatu aktivitas yang dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi. Saya yakin Bapak Ibu di sini apalagi jaminan mutu itu pasti bicaranya mengenai visi, misi, nggih Bapak Ibu. Dari visi misi itu ada tujuan, gitu. Tujuan ini biasanya jangka panjang, ada sasaran. Nah, sasaran ini biasanya yang jangka pendek. Nah, dari sasaran ini untuk mencapai sasaran
aktivitas apa saja sih Bapak Ibu? Nah, aktivitas-aktivitas itulah Bapak Ibu yang kita akan assessment. Dari aktivitas itu akan muncul risiko apa yang akan mengganggu pencapaian aktivitas ini sehingga sasaran kita nggak tercapai gitu. Nah, bisa nggak Bu dari satu sasaran berapa aktivitas ya pastinya ya. Satu sasaran bisa 10 aktivitas. Dari satu aktivitas ini bisa nggak lebih dari satu risiko? Sangat bisa. Dari satu aktivitas tadi aktivitas belajar mengajar itu tadi sudah saya sebutkan banyak resiko gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang akan kita assessment yang dalam risk management.